Oke, selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita udah buat ya untuk bagian front end atau halaman tampilan dari website kita gitu. Nah untuk untuk front endnya kita buat sederhana aja ya. Jadi kita mirip-mirip sama yang ada di sini aja untuk simulasinya. Kita buat mirip aja karena main goals. Jadi tujuan utama kita di sini adalah untuk mengimplementasikan si API dari IMDb ini gitu. Kita akan mengimplementasikan API IMDb ini gitu. Jadi untuk tampilannya kita akan buat dia sederhana aja dulu gitu. Nah, nanti untuk masalah style teman-teman bisa eksperimen juga atau mungkin nanti kita akan melakukan sedikit perubahan pada style-style frontend kita pada saat kita sudah menyelesaikan API-nya gitu. Tapi untuk sekarang kita gunakan tampilan sederhananya dulu. Nanti kalau sudah tampil baru kita bisa style ulang isi-isinya gitu. Oke, jadi kita mulai aja. Yang pertama dari video sebelumnya, kalau teman-teman yang modalnya di sini ada, kemudian di sini teman-teman perhatikan kita nggak bisa klik nih. Itu karena kita eh, ada posisi fixed. Jadi kan dia posisinya tuh yang paling depan tuh di posisinya, karena dia berubah. Dia keluar dari flow normal gitu, karena kita pakai position fixed gitu. Nah, itu memang kayak gitu kan. Jadi di sini kita ganti dulu yang tadi displaynya flex jadi none. Nah, untuk none itu hidden ya. Nah, jadi kita sembunyikan dan di sini kita bisa search lagi nih. Nah, gitu. Oke, langkah pertama adalah kita akan komen dulu si komponen daftar judul ini gitu. Jadi ini kita komen aja dulu, kita save. Nah, kita hilangin. Kemudian, oh ya, ini bordernya kita hapus ya, karena kita tadi bordernya itu cuma buat bantuan gitu. Jadi kita bisa hapus aja dulu dan oke, gini. Oke, kalau udah, kita akan masuk ke file JavaScript-nya gitu. Nah, pertama adalah kita tambahkan dulu di sini untuk script JS-nya. Script JS. Nah, jadi pastikan teman-teman tambahkan dulu untuk script JavaScript-nya supaya nanti JavaScript yang di sini dia terkonek dengan file HTML kita gitu. Oke, kalau udah karena kita akan uh, menggunakan JavaScript dong, jadi kita perlu get elements-nya gitu. Nah, kita akan menyisipkan ID dulu untuk input, tombol cari, dan juga si uh, section ini, yang mana yang isinya itu adalah komponen-komponen dari film tadi gitu kan nantinya. Jadi kita akan mulai dari si input dulu. Input ini kita kasih ID, dia kasih nama, misal user input gitu aja ya. Kemudian di sini buttonnya itu kita kasih nama adalah search button. Kemudian di bagian section ini kita kasih nama ID movie list gitu. Kita save. Nah, udah kita akan masuk ke bagian scriptnya. Oke, jadi di bagian scriptnya kita siapin dulu semua tadi gitu. Yang pertama ada user input ya. Jadi kita document.get elements by ID, get element bukan s ya. Kemudian di sini adalah user strip input. Kemudian yang selanjutnya adalah jadi untuk user input kemudian button ya, search button document.get element by ID search button. Kemudian ada satu lagi itu adalah movie list. Kita document get element by ID movie list. Oke, kalau udah semua diambil, kita akan yang pertama adalah mencoba. Jadi pada saat kita coba ketik, kemudian kita klik cari gitu supaya dan kemudian pada saat kita klik cari, kita console log dulu aja, console log isi dari yang ada di sini gitu. Oke, pertama kita buat functionnya dulu gitu. Jadi kita function get user input namanya. Oke, di sini kita akan mengambil isi yang ada di sini gitu. Jadi pada saat kita on click, pada saat kita klik tombol ini, kita dari user input kita ambil value-nya gitu. Jadi kalau misal value kita bisa kayak gini aja nih. User input kemudian value-nya apa. Ini kita save. Kita coba pergi ke index, kemudian ke search button-nya. Di sini kita kasih on click, fungsinya adalah get user input gitu. Jadi get user input ini kan fungsi yang kita buat di sini nih. Gitu, get user input. Nah, oke, sekarang kita coba. Kita Ctrl Shift I. Oke. Nah, untuk yang
yang kuning-kuning ini teman-teman bisa hirauin aja karena di sini kita pakai CDN ya, jadi muncul warning kayak gini. Tapi untuk sekarang itu nggak masalah gitu. Oke, misal kita contoh di sini Spider-Man gitu. Kemudian kita klik cari, boom. Nah, di sini dia muncul nih si Spider-Man, tulisan Spider-Man di sini gitu. Oke, jadi di sini kita dengan function get user input kita udah berhasil mendapatkan hasil dari si user gitu. Nah, di sini kita rubah dulu returnnya menjadi kita ubah console log jadi return user input dot value gitu. Jadi pada saat kita butuh get user input kita langsung dapat hasilnya user input dot value gitu. Nah, jadi untuk user input itu pada dasarnya adalah uh, kita klik cari, kemudian dia akan mengambil user input value, kemudian kita akan mulai bermain dengan si API-nya gitu. Jadi di sini teman-teman coba masuk lagi ke imdbapi.com, kemudian teman-teman coba login dulu ya. Jadi di sini kita akan login dulu, kemudian di sini 4. Oke. Nah, jadi setelah teman-teman login, kita akan teman-teman pilih di sini IMDb API ya. Di sini kita pergi ke bagian yang search. Nah, di sini kan ada banyak nih, kita akan pilih yang di sini recommended for searching movies. Di sini. Nah, kalau teman-teman login, teman-teman akan dapat API key di sini. Nah, di sini penting ya karena kita setiap orang nanti akun tuh beda-beda API key-nya. Jadi kalian harus login supaya bisa pakai gitu. Nah, di sini sebenarnya kita bisa langsung copy aja dari sini gitu. Ini kita copy. Atau misal teman-teman mau testing gitu. Ini misal kita ketik Spider-Man. Kita opening new tab. Nah, di sini, nah ini hasil dari API-nya pada saat kita search Spider-Man. Di sini ada contohnya ada Spider-Man. Kemudian di sini ada Spider-Man No Way Home. Di sini ada The Amazing Spider-Man dan seterusnya nih. Ada banyak untuk film Spider-Man. Gitu. Jadi kita akan pakai si IMDb API ini gitu. Oke, kalau misal ini teman-teman udah copy, kita pergi ke file JavaScript. Di sini kita akan buat function baru nih. Di sini function adalah search movies gitu. Nah, untuk search movie-nya apa urutannya bagaimana nih? Urutannya pertama adalah kita get user input dulu. Gitu. Jadi user input kita masukin di sini variable user input. Oke, misal jangan user input deh. Input dari user oh sorry jangan pakai input ya. Atau misal kita nggak apa-apa deh gini. Jadi untuk search movie-nya adalah kita akan melakukan fetch nih. Di fetch, kemudian kita paste di sini. Jadi kan teman-teman udah dapat nih link tadi dari si ini. Contohnya di sini nih. Jadi teman-teman copy yang ada di sini yang mana dia adalah search movie. Jadi imdb.com/en/api/search movie nah yang bagian sini adalah API key teman-teman. Jadi otomatis beda-beda ya antara satu sama lain. Kemudian di sini nanti adalah hasil search-nya gitu. Jadi dari fetch ini bagian belakang ini kan search-nya nih, dia Inception 2010 atau alias search-nya. Nah, di sini kita ganti nih. Kita plus get user input. Gini. Jadi kita akan otomatis yang isi di sini kan address imdb.com slash nih sampai bawah. Nah, bagian belakang ini dia slash-nya isinya berdasarkan user input nanti gitu. User inputnya apa? Kita masukin di sini. Gitu. Kemudian di sini kita akan pakai misal di sini kita pakai promise ya. Jadi kita akan pakai metode asinkronus. Gaya asinkronus gitu. Tapi teman-teman kalau misal emang yang lebih cocok pakai asinkronus juga nggak masalah gitu. Teman-teman bisa ikuti juga sama aja gitu. Oke, jadi misalkan di sini kita kasih then, kemudian kita masukkan res. Jadi res itu maksudnya respon ya. Responnya kita ubah dia jadi JSON gitu. Kemudian kita di sini sekali lagi res. Di sini kita console log aja dulu. Console.log si hasilnya itu gitu.
Oke, kemudian kita save. Nah, kita akan pergi ke indeksnya. Si indeksnya yang tadinya on clicknya get user input kita ganti jadi search movies. Jadi pada saat kita klik ini, otomatis dia akan ngambil yang dari sini nih. Kemudian dia ambil di sini pertama dia akan melakukan fetch yang mana dia berdasarkan get user input. Jadi otomatis pada saat di sini dia akan baca ini, oh dia butuh user input. User input itu dari mana? Function di sini. Dia function di sini adalah dia return dari elemen user input di sini value-nya gitu. Jadi otomatis value di sini nanti akan keisi. Kemudian kita akan kita unduh datanya berdasarkan user input. Kemudian di sini ada REST dan JSON. Nah, jadi JSON itu singkatan dari JavaScript Object Notation. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini yang teman-teman lihat itu dia bentuknya JSON. Ini. Nah, tapi kalau pada saat teman-teman retrieve atau teman-teman fetch data dari EMDB-nya itu dia bentuknya bukan JSON. Jadi kita perlu ubah dia menjadi dari JSON ke objek JavaScript yang biasa gitu. Jadi dari JSON dirubah jadi objek yang biasa yang teman-teman tahu tipe datanya gitu. Kemudian di sini console.log.res. Oke, ini misal kita save ya. Kita akan coba di sini kita akan pakai ini juga. Atau misal kita tambahin dikit deh di sini console.log mencari film titik. Ini cuman buat ngecek aja ya kalau dia jalan atau enggak. Nah, misal kita masukin dulu nih. Misalnya kita film Batman gitu. Batman. Kita klik cari. Nah, dia mencari film. Kemudian loading. Nah, muncul di sini nih. Di sini dia ada muncul results-nya nih. Tuh dia. Hasil dari filmnya gitu. Nah, di sini kan karena kita search Batman, di sini ada hasilnya misalnya yang pertama nih. 2022 Robert Pattinson. Kemudian yang selanjutnya adalah ini description ya. Kemudian ada title-nya nih Batman. Ini The Batman dan seterusnya gitu. Nah, jadi kita berhasil nih ngehubungin yang antara di website kita di sini kita pakai JavaScript DOM, kemudian kita pakai fetch untuk retrieve data berdasarkan user input di sini. Get user input, kita berhasil retrieve datanya gitu. Nah, jadi kan kita data tadi tuh di console log nih. Nah, kita akan rubah yang tadinya console log, kita rubah menjadi bentuk iterasi. Iterasi dari tiap-tiap film gitu. Oke, jadi kita praktikin aja ya. Kita ubah yang tadinya itu kita pakai kurung buka kurung kurawal. Nah, di sini untuk restnya kita akan lakukan jadi kalau teman-teman lihat di sini hasilnya ya. Dia bentuknya objek nih. Karena yang tadinya itu JSON, kita ubah dia menjadi JavaScript objek biasa gitu. Nah, di sini kita udah dapat nih yang bentuknya objek biasa. Nah, di sini yaitu key value-nya di sini teman-teman lihat. Di sini untuk key value-nya itu ada error message, ada expressions, ada results, ada search type. Nah, di sini kita butuh results-nya aja kan di sini. Kita cuma butuh results-nya, jadi kita titik result. Jadi gini, sama seperti yang di video sebelumnya ya, di video mengenai objek gitu. Jadi objek itu ada key dan value. Nah, cara kita mendapatkan value-nya dengan cara kita sebut dulu objeknya. Objeknya itu kan si res. Karena dia bentuknya objek, kemudian dot result. Result itu dari mana? Ini. Oh, result S, sorry, ada S-nya. Results. Nah, gini. Nah, ini misal kita masukin dia ke dalam movies gitu ya. Resultnya. Oke, kemudian kita akan melakukan iterasi for each. Gitu. For each. Gini. Kita akan iterasi setiap isi dari movies ini gitu. Jadi si movies itu kan otomatis dia dari dot results yang mana isinya itu dia bentuknya array nih. Nah, results ini kan array. Nah, kita akan loop isi dari array ini gitu. Dari 0 sampai habis. Kita for each.
Kemudian untuk parameter di sini itu adalah movie. Kemudian kita pakai callback di sini atau pakai function. Jadi kayak di video tutorial yang array ya, kita bisa pakai for each, atau kalau misal teman-teman mau juga bisa pakai for loop biasa gitu. Teman-teman juga bisa. Tapi di sini kita akan coba pakai ini. Nah, tiap-tiap movie-nya kita akan coba nih console.log movie. Nah, dia kan udah loop tiap-tiap item tuh, yang mana otomatis item ke satu, kemudian item kedua, dan seterusnya. Nah, di item ini kan dia bentuknya objek nih. Nah, kemudian si objek ini dia punya key description, key ID, key image, key result type, dan key title. Nah, kita akan coba console log si title-nya. Jadi, karena dia bentuknya ini itu objek nih, ya, dia kan objek nih. Jadi, si ini movie itu dia jadinya objek. Nah, di sini kita tulis dia title gitu. Title tuh diambil dari, karena dia objek, kita ambil yang di sini. Title di sini, The Batman. Oke, gini. Oke, kalau udah kita coba save ya. Oh, sorry, ini kita save. Nah, kita ulang. Misal kita sekarang cari Spider-Man deh. Karena saya suka Spider-Man. Jadi, ya, teman-teman bebas ya mau search-nya apa. Misal kita klik search. Dia akan mencari film. Nah, itu dia muncul. Jadi, ini ada Spider-Man No Way Home, ada The Amazing Spider-Man, itu Spider-Verse, dan seterusnya gitu. Jadi, kita berhasil nih ngambil data dari ini. Kemudian si resultnya itu kita dapat dari res.results, yang mana tadi kan si res ini dia tipenya objek nih, kemudian kita cuma butuh key results-nya, yang mana results-nya itu adalah isi berupa daftar filmnya gitu. Jadi di sini oleh karena itu di sini saya pindah masukkan ke dalam satu variabel. Jadi result ini yang mana tadinya objek, results dia bentuknya kan array itu. Kemudian kita masukin ke dalam variable movies ini. Karena si ini tuh array, kemudian kita masukin ke variable movies. Si movies ini kan array itu. Karena array kita bisa iterasi. Iterasinya kita bisa pakai for each di sini. Atau kalau misal teman-teman mau pakai for loop juga bisa gitu, nggak masalah. Nanti berarti teman-teman akan butuh maksudnya teman-teman perlu indeksnya gitu. Jadi teman-teman bisa nanti movies.length gitu untuk ngecek panjang dari array-nya itu isinya ada berapa dan seterusnya. Jadi sama kayak di video yang tutorial mengenai array ya. Teman-teman mungkin kalau lupa bisa cek lagi video yang tentang array gitu. Oke, jadi kita berhasil untuk iterasi judul nih. Nah, dari tiap-tiap movie-nya, apa yang akan kita lakukan di sini adalah mengisi HTML-nya itu gitu. Jadi di sini kan kita ada movie list nih, yang mana dia isinya masih kosong. Nah, kita akan buat isinya itu. Jadi gini, movie.list.inner HTML. Nah, kita akan isi dia di dalam sini gitu. Jadi kita pakai plus sama dengan ya. Nah, kemudian di sini gini. Oke. Nah, di sini mungkin teman-teman kurang paham ya. Jadi intinya di sini itu adalah dari kan kita tadi udah bisa iterasi tuh setiap judul-judulnya. Nah, kita ubah. Jadi kita mau ngiterasi itu bukan nampilin, tapi iterasinya adalah kita mau menambahkan. Jadi ini kan plus sama dengan ya. Teman-teman udah tahu fungsi dari plus sama dengan. Jadi kita bisa bilang nambahin ke file inner ke bagian dari movie list. Movie list itu adalah section yang ini. Yang ini. Nah, jadi apa yang akan kita isi? Kita pakai ini. Isinya div ini. Kita copy. Nah, sini kita paste. Nah, jadi yang akan kita buat adalah inner HTML dalam bentuk untuk komponennya gitu. Nah, di sini kan udah ada ini judul. Nah, ini judulnya ini kita ganti nih di sini. Nah, di sini kita isi dengan movie.title gitu. Oke, jadi di sini ada satu materi baru ya. Jadi
teman-teman bisa pakai tanda dolar, kemudian kurung kurawal itu untuk em, mengisi di, jadi ada string nih. Kemudian teman-teman mau di tengah-tengahnya itu isinya mengambil dari variabel. Nah, teman-teman bisa pakai tanda dolar, kemudian kurung kurawal kayak gini. Tapi kalau misal teman-teman mau kayak gini, teman-teman pastikan ininya itu pakai tanda yang sebelah angka satu tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini deh, teman-teman ada string, ini string, teman-teman pakai dolar kurawal tuh nggak bisa. Di sini nggak bisa pakai variabel di sini. Tapi kalau teman-teman pakai yang tanda di sebelah angka satu, ini string. Nah, teman-teman bisa pakai tanda dolar. Di sini teman-teman masukin variabel gitu. Jadi ini tuh posisinya dia mirip kayak yang ini gitu. Atau misal teman-teman mau pakai metode kayak gini juga nih. Untuk yang fetch-nya juga bisa. Jadi string ini kita rubah jadi tanda petik. Kemudian di bagian sini pakai petik juga. Tanda plusnya dibuang sama petiknya dibuang. Kita pakai dolar di sini. Sini sampai sini. Nah, ini hasilnya sama aja tuh. Ini sama tadi yang tanda plus, itu sama aja hasilnya. Oke, dari sini udah movie title, inner HTML. Nah, ini kita coba save ya. Kemudian kita coba di sini kita search Spider-Man. Kita klik cari. Tunggu. Nah, dia muncul tuh akhirnya. Semua daftar dari film-film Spider-Man. Nah, oke, mungkin kalau bagi teman-teman yang masih belum paham kok bisa gitu ya. Jadi proses atau urutan kejadiannya tuh kayak gini. Pertama kita jadi halaman moviesource.com ini ya. Nah, ininya kan tadinya kosong tuh. Jadi pada saat kita ketikkan, kemudian kita klik cari, kita memanggil function search movies ini. Kenapa? Karena kita di bagian button ini ada pada saat kita on klik atau pada saat kita klik, kita panggil function search movies ini gitu. Nah, pada saat search movies ini dipanggil, maka kita mencari film. Kita cari filmnya tuh. Nah, kemudian mencari filmnya berdasarkan fetch data ini, gitu. Teman-teman udah tahu ya, udah pernah juga coba pakai fetch di video-video sebelumnya. Kemudian di sini juga udah tadi kita return hasilnya berupa console.log berupa objek gitu bentuknya. Nah, jadi kan setelah result karena dia bentuknya objek dan kita cuma butuh si key dengan nama results, ya udah kita masukin aja key result ke dalam variable movies di sini. Nah, karena res.results itu dia bentuknya adalah array, yang mana dia adalah array dari kumpulan film-film itu kan. Nah, jadi kita bisa lakukan iterasi tuh. Jadi kita looping si array itu. Nah, kemudian yang bagian sini, maksudnya apa di sini? Dia itu adalah eh, tolong bagian movie.list. Jadi bagian ini atau bagian kalau misal lihat di HTML. Nah, bagian yang di sini, section ini, tolong bagian inner HTML-nya atau bagian dalamnya alias bagian sini itu ditambahkan kode ini gitu. Jadi tolong tambahkan kode ini. Nah, karena di sini tandanya tambah sama dengan, jadi pada setiap loopnya dia itu menambahkan sesuatu yang udah ada. Jadi contoh di sini movie pertama atau film pertama itu yang ini ya, yang Spider-Man. Jadi pada saat si Spider-Man ini ditampilkan di inner HTML, jadi dia muncul di sini. Kemudian di looping selanjutnya si movie list kan dia udah punya satu ini nih, si Spider-Man ini. Ya udah, karena kita pakai tanda tambah sama dengan, berarti tolong tambahkan di sebelahnya atau di bawahnya, tapi yang bagian movie listnya tuh masih ada gitu. Jadi fungsi dari tanda plus sama dengan gitu. Jadi serupa dengan di video yang mengenai operations gitu. Jadi tolong tambahkan di sampingnya itu yang lain. Nah, di sini ada Spider-Man No Way Home untuk iterasi kedua. Kemudian untuk iterasi ketiga juga sama. Di bagian movie list dia udah punya Spider-Man sama Spider-Man No Way Home. Nah, berarti tolong tambahkan di sebelahnya si The Amazing Spider-Man ini dan seterusnya gitu. Gitu. Jadi itulah kenapa sih di sini dia tampil gambarnya. Nah, cuma di sini kalau misalnya kita ganti langsung nih, di sini kita ketikkan Batman. Kita klik cari.
dia itu karena kita plus sama dengan, artinya kan tolong tambahin tuh yang udah ada. Jadi yang udah ada tolong tambahin lagi. Nah, karena yang di sini udah ada si Spider-Man, jadi dia ditambahin tuh. Di sini padahal kita searchnya Batman, tapi masih ada Spider-Man-nya. Nah, cara ngilangin yang ini itu kita pastiin jadi setiap di sini pada saat mencari film atau sebelum deh. Jadi di sini setelah datanya udah dapat, yang kita lakukan pertama adalah movie.list inner HTML-nya kita jadiin kosong lagi gini. Nah, jadi coba ya, pada saat kita cari Spider-Man, kita cari, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, dia muncul nih kan, si Spider-Man. Kemudian kalau kita ganti Batman gitu, kita cari. Nah, dia berubah tuh. Isinya jadi yang Batman gitu. Karena pada saat pengambilan data, jadi data udah diambil, kita clear dulu. Jadi kita hapus dulu semua yang ada di dalam sini dengan cara ya inner HTML-nya kita buat jadi kosong gitu. Jadi setelah dibuat kosong, kemudian baru kita lakukan iterasinya lagi gitu. Oke, jadi itu untuk bagian yang movie title. Kemudian selanjutnya kita akan isi untuk bagian gambar ini gitu ya. Oke, jadi untuk image di sini kita hapus aja dulu untuk image untuk gambarnya ya. Kita isi untuk bagian source-nya. Kita pakai dolar kurung buka kurung kurawal. Nah, source-nya kita ambil dari movie-nya juga. Movie dot. Nah, isinya apa? Kita akan coba cek juga di sini. Oh, namanya adalah image nih. Jadi movie dot image gitu. Udah. Jadi kita coba ya. Ini kita save. Kita coba cari Spider-Man. Teman-teman bebas ya mau carinya apa. Cuma karena saya suka Spider-Man ya. Jadi saya masukin Spider-Man. Di sini tunggu, boom. Nah, ini muncul tuh beserta gambarnya. Cuma ya di sini ukuran gambarnya masih terlalu besar. Kita pakai yang tadi. Misalnya width-nya itu berapa ya? Misalnya 120 pixel. Kemudian untuk H-nya dia height-nya berarti 3 per 4 160 coba deh. Save. Kemudian di sini kita ketik misalnya Spider-Man lagi deh. Kita cari. Tunggu sebentar. Nah, dia muncul. Nah, itu dia. Jadi muncul nih di sini. Tuh sama gambar-gambarnya. Jadi gambarnya udah muncul juga yang mana kita dapat dari sini nih movie.image. Jadi untuk API sendiri dari mana kita bisa tahu ini tuh movie.title, movie.image. Itu ya kita cek dulu, kita cek sendiri dulu si API itu isinya apa ininya gitu. Objek yang dia kasih ke kita tuh apa? Apakah image, apakah title atau description atau yang lain. Jadi di sini tuh isinya bisa macam-macam ya, tergantung si pembuat API-nya. Nah, untuk gimana cara membuat API itu nanti kita akan bahas juga di video tutorial web development ini, tapi itu kita akan bahas nanti-nanti di belakang. Tapi untuk sekarang kita yang penting kita bisa buat front end-nya dulu gitu. Oke, jadi di sini kita udah berhasil nih memunculin hasilnya. Jadi ada Spider-Man, No Way Home, Amazing Spider-Man, Into Spider-Verse, dan seterusnya gitu. Nah, kemudian kalau misal kita ganti, misalnya Batman gitu ya, kita cari, tunggu, nah dia akan hapus dulu, jadi sesuai yang ada di sini, dia akan hapus, kemudian dia akan menampilkan si Batman-Batmannya ini nih, The Batman dan lain sebagainya gitu. Oke, jadi untuk video kali ini cukup sekian dulu ya. Jadi di video kali ini akhirnya teman-teman bisa memakai, oh, oke, sorry, kita coba lagi ya. Nah, kita cari. Nah, jadi di video kali ini teman-teman udah bisa nih eh, menggunakan fetch ini untuk mengambil data dari API atau dari server, jadi yang bentuknya kayak gini, ke dalam halaman website teman-teman gitu. Jadi kita udah pakai fetch, kemudian kita udah nerapin si asinkronusnya itu, kemudian dari sini kita udah bisa menerapkan dengan cara eh, API itu datanya kita ambil, kemudian karena dia bentuknya array, kita lakukan for each di sini. Kemudian dengan memanfaatkan JavaScript DOM, Document Object Model, kita modifikasi isinya.
si inner HTML yang tadinya kosong kita isi dengan bentuknya tag gitu. Kemudian untuk bagian sininya itu kita isi berdasarkan data yang kita dapat dari si API-nya gitu. Jadi di sini posisinya udah mulai dinamis nih datanya nih. Jadi teman-teman mau isi apapun bebas, misal Avengers gitu ya. Jadi isinya udah dinamis berdasarkan API yang teman-teman dapat tuh, Avengers dan lain sebagainya. Oke, nah untuk video selanjutnya mungkin kita akan sedikit perbaiki ya di bagian apa? Di bagian front end-nya, maksudnya stylenya ini karena di sini masih dia berantakan banget dan ya masih belum bagus gitu ya. Jadi di sini dia masih belum bagus. Nanti kita akan perbaiki lagi untuk bagian front end-nya dan juga untuk video selanjutnya nanti kita akan menerapkan yang model ini gitu. Jadi pada saat si Oh, oke. Nah, pada saat si gambar atau film-film ini kita klik, itu nanti akan muncul sebuah modal gitu, yang mana isinya adalah detail dari pembuatan film ini gitu. Bisa jadi rating, bisa jadi tahun rilis, dan lain sebagainya. Nah, untuk video kali ini sekian dulu. Terima kasih.